secara ilmu. Makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang. Sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya ada yang gaji, ada yang bayar. Tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita, kita akan malu. Loh, faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah, ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT katakan presiden, kalau enggak ya enggak. Itu kan ribet jadi. Pak Panut misalnya rektor UGM, mbok saya enggak digaji di sana atau enggak kerja di sana, bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah, mbok saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas itu artinya enggak minta apa-apa. Karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu? Bah, saya ini Tuhan kamu. Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga, engkau Tuhan. Kalau enggak ya enggak jadi. Tidak bisa seperti itu. Ya Allah tetap Tuhan. Nah, kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih putih, yang hitam hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawaduk juga gitu. Kalau Anda ditakdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditakdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Nah, ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawadhu. Nah dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah. Karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojlok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi nggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berhak pakai jalan raya saya kan. Kok bisa? Bayarnya pajak saya mahal. Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak. Harusnya nggak boleh pakai jalan gitu sih. Terus saya bilang, mbah-mbahnya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak kata. Kamu enggak warisnya kata. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren. Itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu gak ada yang nolong langsung. SAR paling efektif, tim penolong paling efektif itu ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan, di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga, yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau engkau melarang kita jagongan di jalan, itu kita tidak bisa. Tapi kata Nabi, ya silahkan saja, tapi adu haqqat thoriq, hak kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena yang di situ orang-orang soleh. Nanti yang nggak sholat juga sungkan, karena yang di situ banyak yang sholat. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya barokahnya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu nggak tertib. Kita inginnya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu nggak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu manusia itu siapa?
Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiya, fakih falatakun masawihi masawiya. Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Jadi kalau kamu punya toko lagi laris dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda, pasti ada toko lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musola kecil datang apa enggak? Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang ya mau datang supaya dikira tawaduk. Makanya kalau seorang profesor sering turba di bawah itu ya kasihan yang S1, SPDI itu kan nanti gak jadi bintang kalau profesornya sering turun. Kalah terus gitu. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu, jangan rasa terus. Jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan. Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau ngiyai itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Udah gitu sowan kiai dijak ngomong serius lagi nanti capek kan. Sehingga kiai dulu tuh kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek. Sudah banyak yang takut tanggal kredit gitu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem sowan kiai diancam neraka lagi, itu kan ketakutan berkali-kali. Jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu apa yang Anda kira baik itu ada masalah. Apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri. Oh itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh jok nikah lupa saya, ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya, wah itu jok nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya, jatah belanja untuk ngopi. Ya begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah, di sini pentingnya saling minta maaf karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam, tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya saya sering cerita berkali-kali. Dulu itu ada dua nabi yang seangkatan. Itu luar biasa debat ilmiahnya, tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya kenapa kamu berkawan orang-orang soleh, ya enak lah karena berkawan orang soleh. Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang enggak jelas. Ditanya, kenapa Anda suka berkawan orang-orang yang enggak jelas? Innama ana tabibun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter, ya tentu menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda seorang dokter pasti neliti daerah-daerah pandemi, masa neliti daerah sehat? Nah, jadi dulu bapak wasiat ke saya gitu, kowe nak jadi kiai kayak bengkel. Jadi kiai itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dadane orang nggak jelas ya jangan jadi kiai kan. Itu ya. Tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan, takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik, kita yang baik jadi jelek. Nah itu kan mulai dulu ya polemik sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan. Maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf. Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu. Ya istiqomah, tapi wong liya terus ra iso dadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi di balik istiqomah itu ya ada memahjubkan orang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun. Kalau enggak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior.
Tapi barokahnya ada pensiun kan gantian. Tapi masalahnya di dunia kiai itu tidak ada pensiun. Tambah sepuh tambah mantap, tambah sepuh tambah mantap. Nah itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam masjid itu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi.